Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsya' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana taqabbal minna ya rabbana taubatan qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Alhamdulillah segala puji syukur atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini masih di awal-awal bulan mulia, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di pagi hari ini pada salat subuh ini teman-teman semua, sahabat semua telah melaksanakan aktivitas-aktivitas mulia, tilawah Quran, tadarus Quran, tadabbur Quran, atau belajar hadis, atau mudah-mudahan baca wirid-wirid yang diajarkan oleh para ulama, Rotibul Haddad, Wirdul Latif, atau Al-Matsurat dan lain sebagainya insyaallah. Dan kita lanjut aktivitas kegiatan mulia ini di bulan mulia ini dengan kita bareng-bareng belajar fikih, ya, belajar tipis-tipis. Fikih ini adalah sesuatu yang menjadikan sebuah kita mengetahui halal haramnya sesuatu, dan kita juga mengetahui tata cara dalam beribadah seperti itu. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini Rizky akan sedikit sharing ilmu yang kami dapatkan dari guru kami yang Allah amanahkan, yang mudah-mudahan terus terhujam pada diri Rizky dan Rizky bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan juga bakal manfaat buat teman-teman semua insyaallah atas izin Allah, insyaallah biiznillah. Ya teman-teman ya, kita akan membahas 9 hal yang membatalkan puasa. Jadi nanti teman-teman setelah mengetahui 9 hal yang membatalkan puasa ini, teman-teman nggak mungkin bingung lagi nih. Nggak mungkin bingung lagi kalau saya seperti ini batal atau enggak, kalau saya seperti ini kira-kira puasanya sah atau enggak. Ya, karena kalau seandainya udah belajar fikih itu ilmu yang harus 100% paham, nggak boleh setengah paham, ya. Karena ilmu fikih itu bukan ilmu kayaknya, tapi ilmu fikih itu adalah ilmu pasti, ya. Halal halal, haram haram, ya. Misalnya makruh makruh seperti itu, batal batal, enggak seperti itu. Nah, itu ilmu fikih. Ilmu fikih ini membuat diri kita tidak was-was teman-teman semua, membuat diri kita yakin dan bisa berusaha khusyuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau seandainya seseorang sedang berpuasa dan dia di pertengahan perjalanan puasanya di waktu duha atau waktu zuhur, dia nggak yakin puasanya itu masih sah atau enggak gitu tuh, udah batal atau belum. Nah, ini makanya di situ nanti setan akan meniupkan rasa was-was di dalam diri kita yang membuat puasa kita menjadi tidak penuh keyakinan seperti itu. Nah, apa aja Mas Rizky pada kesempatan kali ini hal-hal yang membatalkan puasa yang mudah-mudahan bisa saya amalkan, bisa saya ketahui, dan bisa saya sebarkan seperti itu. Kita berusaha sedikit-sedikit menyampaikan walau dengan 1 ayat seperti itu. Nah, teman-teman cukup fokus beberapa menit, paling sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Kalau seandainya ada lebih dikit seperti itu. Kalau teman-teman fokus, insya Allah setelah kajian via media Facebook streaming ini atau nanti yang diupload di YouTube ini, mudah-mudahan teman-teman udah paham 100%, ya. Dan kalau sekalinya paham, teman-teman cukup murojaah sedikit, cukup mengulang sedikit, nanti tahun depan udah hafal lagi, udah nggak bingung lagi. Hal pertama yang membuat seseorang itu batal puasa adalah kalau kita memasukkan salah satu ke dalam 5 lubang yang ada di dalam
tubuh kita. 5 lubang teman-temannya, ada 5 lubangnya. Jadi kalau seandainya teman-teman memasukkan salah satu ke dalam 5 lubang, itu akan membatalkan puasa. Yang pertama, lubang yang membuat orang membatalkan puasa adalah jika orang tersebut memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Ya, ke dalam mulut. Dan di dalam mulut ini kesepakatan ulama, teman-teman mau nanya ke siapa aja, yang dimaksud memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut adalah apabila sesuatu itu ditelan, ya, masuk ke dalam tenggorokan. Ya, ini teman-teman fokus ini, jangan sampai teman-teman pindah fokusnya, konsentrasinya nanti gagal paham. Kalau teman-teman memasukkan segala sesuatu hanya diemut di mulut, itu tidak membatalkan puasa. Saya kasih contoh ekstrim, ya. Kalau teman-teman lagi puasa siang hari, ya, terus tahu-tahu di dalam rumah ada es krim dingin misalnya seperti itu, kok teman-teman masukin ke dalam mulut, hop, gitu ya, tapi nggak ditelan, dilepeh lagi, itu nggak membatalkan puasa, ya. Atau teman-teman punya anaknya lagi makan permen seperti itu, ya, sini permennya, namanya mama minta seperti itu, terus dimakan sama teman-teman, tapi cuma diemut, itu nggak membatalkan puasa, ya. Tapi jangan sampai berhenti di sini, nanti gagal paham setelah mendengarkan Rizky, jangan-jangan nanti dipraktekin siang gitu ya makan es krim. Bukan seperti itu teman-teman semua. Tapi kalau seandainya teman-teman itu masukin cuma di dalam mulut, itu makruh hukumnya, tidak batal kecuali ditelan seperti itu, ya. Dan di sini teman-teman nggak boleh namanya setengah paham seperti itu. Mas, berarti kalau seandainya saya namanya memasukkan apapun ke dalam mulut, itu benar nggak batal, Mas? Enggak, tapi tidak dianjurkan, makruh. Buat apa? Ya, buat apa? Dan kalau seandainya teman-teman berhenti di sini, teman-teman akan bingung. Loh, kalau seandainya saya memasukkan segala sesuatu dan menelan sesuatu ke tenggorokan, begitu pulang ada yang nanya, terus kalau nelen ludah tuh membatalkan puasa atau enggak, gitu kan? Nelen ludah itu membatalkan puasa atau enggak? Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan 3 syarat teman-teman semua. Berapa syarat? 3 syarat. 1, ya, ludahmu sendiri. Ya, ini bukan kita ngomongin masalah jorok ya, tapi kalau seandainya fikih itu contohnya harus benar-benar membuat orang itu paham gitu ya. Ludahmu sendiri. Jangan punya pikiran jorok ada ludah, mohon maaf, di meja misalnya, terus teman-teman ada ludah orang dimakan ludahnya, nggak boleh seperti itu, jorok. Tapi ini kejadian kalau seandainya teman-teman sudah menikah, punya pasangan, teman-teman bermesraan dengan pasangan kan tidak dosa, tidak batal puasa. Misalnya teman-teman ciuman sama suami atau istri pun ya tidak berdosa, ya. Tapi kalau seandainya teman-teman berciuman kemesraan gitu ya, suami dan istri di tengah-tengah bulan puasa, tapi saling bertukar ludah misalnya seperti itu, ya, maka ini bisa membatalkan puasa apabila ludahnya tertelan seperti itu, karena bukan ludahnya sendiri seperti itu. Oke, ya. Yang kedua, ibaratnya ludahnya itu adalah masih di dalam tempatnya. Berarti tempatnya asal ludah tuh di mana? Tempatnya asal ludah itu adanya ada di mulut. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman iseng gitu ya, teman-teman iseng, ludahnya ini teman-teman taruh di saat sahur di sebuah gelas gitu, di sebuah gelas, dan ludahnya ini dimasukin kulkas. Ya, supaya adem gitu ya, dingin, siang-siang adem. Jorok banget ya, kayaknya nggak ada, tapi ini contoh supaya teman-teman paham. Kok tiba-tiba begitu siang hari lagi kausan, tenggorokannya lagi kering, teman-teman terus membuka kulkas dan meminum ludah yang dikumpulkan dari sahur seperti itu, maka itu batal puasanya, karena ludahnya sudah bukan dari tempatnya. Jadi ludahnya sudah bukan dari tempatnya, ludahnya bercampur dengan yang lain seperti itu teman-teman semua. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Terus Mas, kalau seandainya kumur-kumur gimana? Kumur-kumur itu batal atau enggak gitu ya? Kumur-kumur di saat kita bulan puasa itu tidak membatalkan puasa, bahkan hukumnya sunnah. Segala sesuatu yang sunnah di luar bulan Ramadan, maka lebih sunnah lagi kalau kita dilakuin di bulan Ramadan. Ya, maka di bulan Ramadan ini jangan was-was, jangan takut kalau seandainya kita mau kumur-kumur seperti itu. Kalau kita mau kumur-kumur. Nah, perbedaannya teman-teman semua antara kumur-kumur yang sunnah sama makan es krim atau makan permen yang cuma diemut itu makruh, persamaannya itu sama-sama tidak membatalkan puasa kalau di mulut. Perbedaannya kalau ada kecelakaan.
Ya, kalau teman-teman lagi wudhu, kumur-kumur, tahu-tahu ada teman yang ngagetin di belakang, dor, atau ada geledek, dor, gitu ya. Dan tahu-tahu namanya hasil dari kumur-kumurnya itu tertelan. Nah, tertelan kecelakaan ini tidak membatalkan puasa kalau tidak disengaja. Karena apa? Karena kita melakukan sebuah hal yang kesunahan seperti itu. Tapi kalau teman-teman iseng, udah tahu nggak dianjurin, udah tahu makruh, ngemut permen walaupun nggak batal. Kok teman-teman kedengeran geledek, kedengeran petir, tahu-tahu permennya ketelen, itu hukumnya batal. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dilarang seperti itu. Nah, di sini jangan sampai bingung teman-teman semua ya. Ada lagi pertanyaan. Biasanya seputar di sini memang paling banyak pertanyaan. Mas Rizky, kalau seandainya saya sikat gigi gitu ya, membatalkan puasa enggak? Ayo jawab. Sikat gigi membatalkan puasa atau enggak? Ya, sikat gigi di saat bulan Ramadan, di saat puasa tidak membatalkan puasa, asalkan sikat giginya nggak ditelan. Ya, jadi ini simple teman-teman semua. Pokoknya segala sesuatu yang membuat batal, misalnya memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut itu apabila tertelan. Ya, kalau seandainya di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa. Hukumnya cuman makruh atau sunnah seperti itu. Oke? Ya. Yang kedua, lubang yang kedua adalah lubang hidung. Ya, ini memasukkan segala sesuatu ke lubang hidung. Biasanya ini kabar buruk nih bagi orang-orang yang hobinya, mohon maaf, ngupil. Jangan shock dulu karena ada kabar gembira dari Rizky. Memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang hidung itu batal apabila masuknya itu sampai dengan apabila air masuk ke daerah sini terasa perih, terasa pedas gitu ya. Jadi kalau seandainya, mohon maaf teman-teman, ngupil pakai tangan sendiri gitu ya, kan nggak sampai sakit nih udah hidungnya nih seperti itu, maka itu tidak membatalkan puasa teman-teman semua. Tapi mohon maaf kalau seandainya bulan Ramadan di luar gitu ya, walaupun ngupil nggak membatalkan puasa, teman-teman jangan lakukan ini di depan orang, jorok. Seperti itu. Oke, lubang hidung seperti itu. Yang ketiga adalah lubang telinga. Ya. Nah, lubang telinga batasnya sampai mana, Mas Rizky? Dalam mazhab Imam Syafi'i, batas dari lubang telinga yang tidak membatalkan puasa adalah kalau teman-teman memasukkan jari kelingking, jentik dimasukkan dalam-dalam ke sini. Nah, ini sampai dengan mentok pun, sementok apapun itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi kalau teman-teman memasukkan yang lebih dari ini itu membatalkan puasa. Nah, teman-teman hati-hati kalau seandainya bulan Ramadan belum tahu hukumnya, misalnya teman-teman pakai apa tuh, korek kuping, lidiwatan kalau bahasa Cirebonnya. Kok masukin ke dalam itu batal puasanya karena melebihi jarak dari jari kelingking. Oke, yaitu yang ketiga. Yang lubang keempat, lubang kelima ini majelis mulia, walaupun kita kajian via Facebook, mohon jangan dijadikan guruan teman-teman ya. Ntar kalau seandainya menjelaskan ke teman-teman lainnya, karena biasanya sensitif kalau sesuatu yang jorok-jorok gitu ya. Padahal kita niatnya untuk jelasin fikih ya, untuk agar umat Nabi Muhammad SAW ini paham seperti itu. Nah, lubang keempat ke lubang kelima adalah memasukkan ke lubang depan dan lubang belakang. Mohon maaf majelis mulia, lubang belakang itu lubang kita buang air besar, dan lubang depan itu alat vital gitu ya. Kalau teman-teman misal memasukkan obat tetes ke, ada misalnya obat buat laki-laki, obat tetes gitu ya, yang masuk sampai ke lubang vitalnya alat laki-laki, itu batal otomatis puasanya. Atau teman-teman lagi hamil, tetap mau puasa, kan boleh orang hamil puasa walaupun ada keringanan, boleh tidak berpuasa. Teman-teman memasukkan obat penguat janin, yang sekarang tuh ada obatnya ternyata bukan cuma diminum, obatnya itu dimasukkan ke dalam rahim, masukkan ke dalam, mohon maaf, vagina seperti itu. Itu batal teman-teman semua. Itu membatalkan puasa kalau kita memasukkan ke lubang depan atau lubang belakang. Dan ini juga untuk wanita, mohon majelis mulia jangan dibuat guruan dan perkataan yang tidak pantas. Kalau teman-teman wanita, para akhwat, ibu-ibu, emak-emak solihah, kok ternyata lagi buang air kecil, itu cukup membersihkan istinjanya ke alat kelaminnya, ke lubang depannya, itu dari perut-perut ibu jari di sini nih, perut-perut ibu jari. Kalau seandainya ibu-ibu memengokkan sedikit jarinya sampai mohon maaf masuk jari ini ke dalam lubang vagina, itu membatalkan puasa teman-teman semua ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai ini udah kasih sayang Allah, cukup membersihkan alat kelamin wanita di saat beristinja itu dengan perut jari-jari seperti itu. Kalau seandainya pakai jari malah itu banyak virusnya, kotor seperti itu. Nah, ini yang poin nomor 1, yaitu memasukkan segala sesuatu dalam 5 lubang. Oke.
Yang nomor dua apa Mas Rizky? Ini mirip-mirip nih. Yang nomor dua adalah urusan muntah. Ya, muntah itu membatalkan puasa apabila muntahnya disengaja. Ya, muntahnya disengaja. Jadi kalau teman-teman muntah nih, tahu nih teman-teman nggak suka duren nih, seperti itu ya, nggak suka duren. Teman-teman sengaja cium-cium bau duren, nyari cium bau duren supaya muntah, atau bau bensin ada yang nggak senang biar muntah, atau teman-teman mohon maaf dilodok-lodok mulutnya dengan tangan biar muntah, itu muntahnya otomatis membatalkan puasa ya. Tapi kalau teman-teman muntah dengan tidak disengaja, misalnya tadinya biasanya perjalanan naik mobil nggak muntah, kok tahu-tahu pusing, mual dan muntah di saat naik kendaraan, itu tidak membatalkan puasa dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat setelah muntah wajib disucikan kumur-kumur dengan air. Ya, kenapa Mas Rizky wajib disucikan kumur-kumur dengan air? Karena di saat teman-teman muntah dan tidak disucikan dengan air, sedangkan muntahan itu adanya dari perut naik ke atas, tenggorokan dan keluar, itu adalah sesuatu yang najis. Dan ketika yang najis itu bercampur dengan ludah, dan ludah itu tertelan kembali, maka tadi lihat yang pertama, ingat, kalau ludah bercampur dengan sesuatu yang lain lalu tertelan, maka hukumnya membatalkan puasa. Ini nomor dua teman-teman semua. Yang nomor tiga apa? Yang nomor tiga adalah kalau teman-teman bersenggama di bulan Ramadan di saat puasa walaupun tidak keluar mani. Itu ya, ingat-ingat. Bersenggama walaupun tidak keluar mani. Ya. Jadi misalnya ya, nauzubillah nih, nakal seperti itu ya. Suami istri bersenggama, berhubungan intim di siang bolong di saat bulan puasa seperti itu. Walaupun baru masuk sedikit lalu dilepas lagi, atau paling gampangnya sedetik lalu dilepas lagi, itu kan belum ngapa-ngapain tuh ya, tapi udah masuk sebentar walaupun nggak keluar mani, itu langsung membatalkan puasa teman-teman semua. Makanya hati-hati nih, hati-hati seperti itu ya. Teman-teman boleh bermesraan seperti itu asalkan jangan sampai senggama, karena bersenggama itu membatalkan puasa. Batasannya mana Mas Rizky senggama yang membatalkan puasa tuh? Kalau untuk laki-laki batasan bersenggama itu, kalau mohon maaf majelis mulia sekali lagi, kalau dari kemaluan, kepala kemaluannya itu telah masuk semua, walaupun mohon maaf batang kemaluannya belum masuk ke dalam lubang istri, itu tetap batal kalau kepala kemaluannya sudah masuk. Dan untuk istri, untuk wanita, itu walaupun baru masuk sedikit dari sebagian kemaluan suaminya, maka itu membatalkan puasa ya. Jadi nggak usah ditanyain lagi, Mas Rizky, kalau seandainya itu kan suami istri, kalau ini orang berzina, orang yang belum halal, itu hukumnya gimana? Yang rumah tangga halal aja nggak boleh dan batal puasa, apalagi yang berzina, na'udzubillah min dzalik, seperti itu, jelas batal puasa. Itu yang nomor tiga teman-teman semua. Yang nomor lima hampir mirip kebalikannya. Yang tadi nomor namanya apa? Tiga itu adalah bersenggama walaupun tidak keluar mani gitu ya. Yang nomor 4 adalah kebalikannya, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tidak bersenggama ya. Nauzubillah min dzalik, misalnya onani untuk laki-laki di tengah bolong ya, kan tidak bersenggama nih tapi mengeluarkan air mani, itu batal. Untuk wanita masturbasi ya, tidak dengan namanya bersenggama tapi mengeluarkan namanya ya seperti itu, teman-teman sudah tahu seperti itu walaupun tidak senggama maka membatalkan puasa. Makanya mudah-mudahan kita dijaga sama Allah dari kegiatan-kegiatan yang Allah haramkan di dalam bulan Ramadan seperti itu. Oke, itu 4 gampang. Nah, yang selanjutnya adalah 5, 6, 7. Ini percis-percis ya. Dan untuk wanita 5, 6, 7 adalah yang membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah haid, nifas, melahirkan ya. Ada seorang wanita ya, sudah puasa dari pagi, sahur, subuh lancar, duha lancar, zuhur lancar, asar lancar, 3 jam lagi buka puasa jam 6, jam 5 keluar darah haid ya, itu otomatis puasanya batal ya. Tapi jangan sedih, karena haid ini udah takdir dari Allah, maka pahala puasanya insya Allah tetap dapat, tapi tetap wajib kodo puasanya. Itu kalau haid. Kalau nifas gimana? Nifas ibaratnya nifas sama melahirkan kan sama nih seperti itu. Namanya nifas nih. Nifas itu kan berarti otomatis ya, kalau kita setelah melahirkan kan pasti nifas. Nah, kalau kita ibu-ibu ahli ibadah
Padahal yang namanya mengandung itu boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu udah hamil besar, ya seperti itu. Tahu-tahu melahirkan, seperti itu. Tahu-tahu melahirkan. Itu otomatis di saat melahirkan walaupun sedang berpuasa, itu puasanya langsung batal. Seperti itu. Melahirkan apa Mas Rizky? Melahirkan calon bayi atau bayi. Ya, jadi nggak harus bayinya hidup. Jadi misalnya ibu-ibu lagi punya usia kandungan 2 bulan 3 bulan di trimester pertama, itu kan sensitif banget nih, ya lagi rawan-rawannya janin. Tahu-tahu ternyata kerja berat sedikit atau kecapean karena maksain puasa, kok tahu-tahu keguguran seperti itu. Maka ibu-ibu batal walaupun belum jadi bayi, baru calon bayi, baru bakal bayi, itu juga membatalkan puasa. Makanya bagi wanita-wanita yang saat ini sedang hamil dan merasa tidak kuat, Anda ambillah rukhsah dari Allah, ya. Anda ambillah kemudahan yang Allah berikan. Jangan sampai memaksakan diri Anda untuk berpuasa. Mungkin ya diri Anda itu kuat, tapi bisa jadi janin di dalam rahim Anda tidak kuat, seperti itu. Adapun nanti ada perbedaannya nih. Kalau seandainya kita namanya membatalkan puasa atau tidak berpuasa karena kita hamil takut dengan khawatir diri kita sendiri, terus kita nggak mau puasa, dengan kita nggak mau puasa ini bukan karena khawatir dengan diri sendiri, tapi khawatirnya dengan karena urusan janin. Nanti hukumnya berbeda untuk mengkodo atau memfidyahnya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, dan tadi nifas juga sama seperti melahirkan ya. Selanjutnya poin nomor 8 yang membatalkan puasa adalah hilang akal, teman-teman semua. Dan hilang akal ini martabatnya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama hilang akal yaitu gila ya. Orang yang dalam puasa ya, dalam bulan Ramadan lagi puasa, kok dia gila walaupun cuma sesaat, maka gila yang sesaat itu membuat dirinya batal puasa. Ya, jadi kalau seandainya ada orang nih, ibaratnya lagi bulan puasa, gila yang sesaat itu seperti apa ya? Misalnya contohnya mungkin orang yang misalnya orang fakir, miskin, tapi hatinya terlalu condong kepada dunia, seneng banget sama dunia ya. Tahu-tahu dapat kejutan, dapat hadiah 10 miliar, mendadak seperti itu, dapat jackpot 10 miliar. Nah, lalu dia gila gitu ya, saking senengnya itu gila. Nah, gilanya itu walaupun sesaat tuh batal puasanya, apalagi gilanya lama gitu, apalagi gilanya terus-terusan seperti itu. Makanya gila itu membatalkan puasa. Yang kedua adalah seseorang yang pingsan. Pingsan ini membatalkan puasa apabila pingsannya tersebut dari mulai sebelum subuh pingsan sampai dengan setelah maghrib. Ya, karena dia pingsan seharian penuh di saat puasa dan tidak sadar, maka pingsannya itu membatalkan puasa. Terserah pingsannya karena apapun ya, karena dia kaget ketemu harimau, karena dia kaget kedatangan saudara dari jauh misalnya ya. Kok pingsan terus nggak bangun-bangun, maka pingsannya itu membatalkan puasa. Terkecuali ya, di saat sudah pingsan pagi hari sebelum subuh, dia begitu siang hari melek ke atas, kaget ngelihat matahari silau terang gitu ya, dan dia pingsan lagi gitu ya. Nah, walaupun sadarnya walaupun cuma sedetik atau sesaat itu, maka puasanya tidak batal karena dia sempat sadar walaupun sesaat. Jadi pingsan sama gila ini kebalikan. Kalau gila walaupun sesaat membatalkan puasa, kalau pingsan walaupun sadarnya sesaat itu malah tidak batal puasa. Dan yang ketiga martabat hilang akal adalah tidur. Ya, tidur itu walaupun seharian penuh itu nggak batal puasa. Teman-teman misalnya tidur dari sebelum subuh ya, dari sebelum subuh sampai dengan setelah maghrib ya, itu walaupun teman-teman tidur nggak bangun-bangun itu nggak batal puasanya sah. Jadi enak banget dong Mas, saya puasa namanya tidur terus nggak sah. Tapi tidur yang seperti apa? Masa ada orang tidur dari sebelum subuh sampai dengan setelah maghrib gitu ya. Ya, walaupun teman-teman pakai obat tidur misalnya sebelum subuhnya itu tetap sah puasanya. Tapi ya jangan sampai seperti itu, karena tentu banyak pelanggaran yang disengaja, yaitu tidak sholat 5 waktu, dan itu dosa. Kalau teman-teman benar-benar ketiduran, yang tidurnya itu tidak diniatkan untuk meninggalkan sholat, itu sebenarnya tidak dosa kalau kita namanya ketinggalan sholat wajib, kalau tidurnya bukan disengaja mau ninggalin sholat ya, seperti itu. Salah satu uzur dalam sholat kan ketiduran ya, tidur seperti itu, tidur yang kebablasan yang bukan disengaja untuk meninggalkan waktu sholat 5 waktu. Nah, ini tiga hal yang teman-teman harus paham di poin nomor 8 ini. Dan yang terakhir adalah yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah murtad ya. Orang murtad otomatis batal puasa. Nah, yang murtad itu yang seperti apa?
Mas Rizky, murtad itu kalau teman-teman nggak ngakuin Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Teman-teman mempercayai Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Teman-teman nggak percaya Al-Quran itu wahyunya Allah. Teman-teman tidak percaya ada malaikatnya Allah. Dan hal-hal lain yang urusannya adalah masalah pokok dalam akidah. Pokok dalam urusan tauhid, kok teman-teman tidak meyakini. Teman-teman meyakini Allah itu butuh sesuatu. Itu murtad. Seperti itu ya. Karena Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Nah, kalau 9 hal ini teman-teman paham ya, yang tidak membatalkan apa yang membatalkan puasa, maka teman-teman nggak usah bingung lagi. Saya review ya, saya rangkum ya. Yang pertama adalah memasukkan salah satu dari 5 lubang. Lubangnya ada 5, mulut, ya, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang, gitu ya. Yang kedua, muntah dengan cara sengaja. Yang ketiga, bersenggama walau tidak keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja walaupun tidak senggama. Yang 5, 6, 7, haid melahirkan nifas. Ya, yang ke-8 adalah hilang akal, yang ke-9 adalah murtad. Ya, kalau teman-teman hafal ya dari 9 ini, teman-teman nggak usah was-was lagi. Ya, karena insya Allah itu tidak membatalkan puasa asal tidak dari 9 ini tidak ada yang dilanggar. Ya, saya kasih tes nih ke teman-teman semua, boleh dijawab. Ya, kalau boleh komen atau boleh jawab di dalam hati. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang apa ya, contoh sampel paling gampang, oh ini, kalau ada orang sakit mata ya, terus ditetesin sama obat mata ya, kok kerasa pahit di dalam tenggorokan, kira-kira itu membatalkan puasa nggak? Lagi bulan Ramadan pakai tetes mata gitu, kira-kira membatalkan tidak? Seperti itu. Yang ngerasa batal karena di tenggorokannya ada rasa, nah berarti nggak fokus ngajinya, karena mata itu tidak termasuk dari salah satu 5 lubang. Jadi yang mau pakai tetes mata di saat Ramadan itu nggak ada masalah. Kalau ditanya sama temen sekarang nggak boleh, kayaknya nggak batal, kayaknya batal, itu namanya bukan ilmu fikih tapi ilmu setengah paham. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya teman-teman semua. Insya Allah silahkan share apabila bermanfaat. Dan kalau seandainya Allah izinkan seperti itu, mudah-mudahan kita berlanjut ya ke 9 orang yang boleh tidak berpuasa, atau 9 orang yang boleh membatalkan puasa. Itu orangnya siapa aja tuh. Jadi hari ini kita bahas 9 hal yang membatalkan puasa, besok kita membahas 9 orang yang boleh tidak berpuasa, atau 9 orang yang namanya boleh membatalkan puasa. Seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak manfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang membuat kita sombong, menjauhkan kita dari ilmu yang membuat kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman ya, menghujamkan pemahaman ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan wasilah sedikit ilmu yang kita ketahui, wasilah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini membuat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, membuat kita lebih disayang sama Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih semangat menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.